Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah, tempat terbaik untuk informasi mengenai cryptocurrency dan blockchain, juga keuangan secara general, dan juga berita dunia dan banyak macam lainnya lagi. Seperti biasa, di hari Sabtu ini kami dedikasikan khusus untuk menjawab pertanyaan beberapa dari yang kalian ajukan. Kali ini kami ambil dari Discord di bagian pertanyaan. Jadi ayo mari langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang paling pertama. Yang pertama itu pertanyaan dari Piwi. Dia bertanya, sebagai pemula cocoknya beli kripto apa untuk jangka 5 tahun? Jawabannya mungkin membosankan untuk kalian, tetapi argumennya ini kuat dan kalian harus paham. Jadi mohon dengarkan. Kripto yang cocok untuk dibeli untuk jangka panjang adalah yang telah terbukti bertahan melawan ujian waktu. Yang bagus untuk jangka 5 tahun, ya yang sudah berperforma bagus selama 5 tahun. Dan jawabannya itu hanya Bitcoin BTC dan Ethereum ETH. Jangan terlalu berspekulasi pada koin lain yang baru hanya teori dan belum bisa membuktikan apapun. BTC dan ETH sudah terbukti bertahan melawan banyak lonjakan harga naik dan banyak crash, dan selalu berperforma semakin baik setiap siklus yang berikutnya. Jangan terkecoh membeli kripto yang banyak teorinya tetapi belum menunjukkan bukti produk nyata yang berguna. Lihat saja waktu tahun 2016 lalu, waktu ada proyek seperti EOS dan NEO yang ramai sekali digadang-gadang sebagai pembunuhnya Ethereum. Sampai banyak banget orang bicarain pada tahun 2016 lalu itu. Mereka menerima pendanaan yang sangat luar biasa banyak. Semua investor bersemangat untuk melihat bahwa EOS dan NEO lah yang akan menjadi proyek terbaik selanjutnya, paling mantap, mematikan Ethereum nantinya. Orang-orang yang milih stay dengan Ethereum waktu itu dipikir gila dan dianggap bodoh karena mereka melewatkan kesempatan EOS dan NEO. Tapi buktinya apa guys? Itu tahun 2016 dulu ramai. Sekarang sudah sepi, tidak ada kabarnya lagi. Sekarang tahun 2021 kita lihat sensasi mereka tidak membuktikan apapun. Ethereum yang malah terbukti makin bertumbuh kuat, makin populer, dan makin berperforma baik dari sisi nilainya. Kalau kalian lihat di CoinGecko juga, EOS NEO harga tertingginya itu 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang pun tidak terlihat mendekati titik yang sama itu lagi. Sudah jatuh dalam tanpa bisa membuktikan teori besarnya di 2016 lalu. Jadi pesan kami guys, jangan lakukan kesalahan yang sama. Saat ini ada banyak proyek kripto yang penuh sensasi, digadang-gadang sebagai pembunuhnya Ethereum, tetapi banyak dari mereka yang menganggap Ethereum sudah kuno, jadul, lambat, dan akan dibunuh proyek-proyek altcoins baru. Dan itu tidak benar. Pertanyaan kedua, menurut pandangan teman-teman RR, gimana ya mengenai Elon Musk dan Jack Dorsey akan satu panggung? Apakah bisa menjadi momentum kenaikan BTC walau pasarnya sedang merah? Ini pertanyaan dari Soyday. Acaranya kemarin sangat positif guys, dengan 3 figur besar yang saling membagikan berita dan cerita positif tentang Bitcoin. Dan hal utama yang kami pelajari adalah Tesla masih memegang Bitcoin-nya, SpaceX juga punya Bitcoin, dan Elon Musk secara pribadi punya portofolio kripto sendiri yang berisi BTC dan juga Ethereum, juga Dogecoin. Sesegera Tesla percaya diri mengenai Bitcoin dan aktivitas miningnya, maka itu akan segera menerima pembayaran dengan BTC lagi. Jadi utamanya isi konferensi B-Word itu positif, tetapi bukan berarti ini langsung membawa harganya naik ke bulan. Bakal butuh lebih banyak berita dan cerita positif untuk memutarbalikkan tren negatif yang masih kita miliki akhir-akhir ini, karena semua FUD yang belakangan terdengar. Yang pasti sih konferensi dengan Jack Dorsey, Cathie Wood, dan Elon Musk yang baru terjadi ini merupakan kabar yang sangat positif untuk Bitcoin BTC. Kami tiap harinya bicara banyak nih guys mengenai perkembangan Bitcoin, perkembangan kripto, proyek altcoins lain, bahkan sampai yang CoinMitchen juga. Dan berita-berita paling up to date yang semuanya seru dibahas kami bagikan di Discord. Tanya aja kepada para anggota eksklusif Discord, mereka tahu semua konten harian kami itu mantap dan edukatif. Bagi yang ingin bergabung sekarang, kalian bisa mendapatkan NFT spesial kami asalkan kalian stay minimal 3 bulan. Ini merupakan minggu-minggu terakhir guys untuk bergabung karena slotnya sudah mendekati angka 250. Jangan lewatkan kesempatan langka ini guys, karena NFT spesial ini akan memberi kalian semua manfaat yang berkaitan dengan Republik Rupiah selamanya. Bisa berupa diskon, bisa jadi tiket masuk gratis ke acara-acara, dan juga bahkan bisa buat menerima airdrop token atau koin gratis. Selama kalian memegang NFT ini, kapanpun kami punya produk mantap bisa kami bagikan bersama kalian. Buruan guys, klik link yang ada di deskripsi mengenai gabung dengan Discord, atau langsung bisa ke situs web kami republikrupiah.com. Pertanyaan ketiga ini dari Ari.
Apakah Republik Rupiah pernah membahas 51% attack dan cara menyerang Bitcoin lainnya? Seberapa aman sebenarnya Bitcoin ini, dan jika keamanan Bitcoin terkompromi, bagaimana nasib kripto? Oke, Bitcoin itu sangat desentral sekarang, jadi 51% attack itu hampir mustahil. Keseluruhan komunitas Bitcoin itu harus terpecah menjadi dua untuk mencapai angka 51%, dan itu sangat tidak mungkin terjadi. Jangan khawatir tentang hal ini sama sekali. Dana kucuran dari entitas besar dan uang yang cerdas seperti investor institusi tidak mungkin akan berinvestasi ke dalam hal yang sangat mudah diretas atau dihack kapanpun. Kami ada episode yang akan datang segera membahas mitos tentang Bitcoin yang terpusat dan mudah diretas, yang mana tidak benar. Jadi silakan kalian tunggu bahasan kami selanjutnya segera di channel ini. Subscribe aja guys ke Republik Rupiah biar kalian nggak ketinggalan notifikasi video terbaru apapun. Pertanyaan keempat, apakah volume pada tiap pairing coin itu penting dan harus diperhatikan? Ini pertanyaan dari Fendi Exapi. Tidak begitu untuk koin atau token proyek kripto yang top teratas, karena likuiditas bukan masalah bagi mereka. Proyek besar seperti Bitcoin dan Ethereum sudah terdaftar pada banyak exchange dengan sangat banyak opsi trading pair yang berbeda-beda. Nah, tapi kalian perlu perhatikan volume trading pair untuk koin yang market cap-nya lebih rendah. Untuk koin micin, tentu kalian harus perhatikan serius karena kalian mau memastikan ada cukup likuiditas, ada opsi trading pair yang banyak, dan terdaftar di banyak exchange yang besar. Kalian perlu perhatikan ini secara teliti untuk koin micin, karena untuk memastikan kalian bisa jual atau beli tokennya waktu harganya naik atau turun. Kalau likuiditas kurang, maka susah untuk mencari penjual dan pembeli atas koin tersebut. Akhirnya kalian rugi sendiri karena tidak bisa berkutik waktu harganya bergerak naik atau turun. Pertanyaan kelima ini dari Mualapal 9. Apakah fan token termasuk NFT? Contohnya seperti fan token tim olahraga, seperti Barcelona token atau Juventus token, dan lain-lain. Iya, token-token fans atau penggemar itu termasuk ke dalam NFT juga, karena mereka mengandung keuntungan, manfaat, dan hak khusus terkait dengan tim yang tokennya dukung. Jadi nilai token ini bukan berasal dari perdagangan jual belinya, tetapi nilainya berasal dari manfaat dan hak yang ada di dalamnya. Karena manfaat spesial tersebut, meskipun token fans atau penggemar itu sedikit berbeda bentuknya daripada seni gambar NFT yang biasa kita lihat, itu masih tetap termasuk NFT juga. Pertanyaan keenam, saya masih perlu penjelasan tentang ETH 2.0 yang katanya digadang bisa buat transfer fee jadi murah. Tapi kalau dibuat murah, apakah nanti cost minernya akan tertutup? Dan imbalan semakin kecil dong, berarti akan semakin sedikit yang mau jadi miner ETH pada saat migrasi ke 2.0. Ini pertanyaan dari HPATS. Mereka para miner sudah tahu ini sejak lama, jadi transisi Ethereum ke 2.0 bukan merupakan kejutan baru. Siapapun yang sudah membeli peralatan mining dalam beberapa tahun terakhir ini, tahu bahwa mining di Ethereum itu ada akhirnya dan pasti berakhir, jadi bukan kejutan mendadak bagi mereka. Jadi sekarang, mendekati transisi ke Ethereum 2.0, nantinya semua aktivitas mining di Ethereum ditiadakan, hanya staking saja. Itulah kenapa sekarang mereka berlomba untuk menambang sebanyak-banyaknya ETH, mumpung masih bisa. Nah, setelah merger ETH1 ke ETH2 sukses, maka para miners punya dua opsi nih. Satu, untuk berpindah ke blockchain lain dengan membawa peralatan mining mereka, lalu menambang seperti ETH Classic misalnya atau ETC yang akan tetap pakai proof of work jadi bisa ditambang. Atau pilihan kedua, mereka bisa staking ETH yang sudah mereka punya, kemudian mengatur node untuk memvalidasi transaksi, dan mereka lanjut nih ikut campur mengamankan jaringan Ethereum. Dengan staking ini malah lebih mudah, mereka tidak perlu peralatan mining yang ribet lagi. Kalau saya sendiri nih punya peralatan mining, tinggal pindah ke blockchain lain aja yang bisa menambang, jadi peralatan miningnya masih kepake, terus sambil pakai token ETH yang terkumpulkan untuk staking di ETH 2.0. Jadi ada double penghasilan, nambang iya, staking iya. Pertanyaan ketujuh dari Joe Ahok. Bro David, coin gamers itu bagus nggak untuk dikoleksi untuk 1-2 tahun ke depan? Anggota tim RR kami itu sangat suka gaming, jadi kami luar biasa bullish merasa ini akan jadi lebih dan lebih besar. Tetapi perlu kalian catat nih, setiap hal itu menjadi bernilai dan berharga ketika ada kasus penggunaan dan ada permintaan. Memegang koin untuk jangka panjang itu bagus kalau proyeknya akan digunakan dan memiliki permintaan yang meningkat selama bertahun-tahun ke depan. Jadi kuncinya, kalian harus memastikan bahwa koin gaming yang kalian ingin pegang itu akan tetap populer ke depannya.
Kalau gamenya tetap populer dan mereka memiliki kasus penggunaan yang berguna dan menarik semakin banyak permintaan, maka keputusan itu bagus untuk kalian memegang koinnya untuk jangka panjang, entah itu setahun, 2 tahun ke depan, atau bahkan lebih. Jadi sekian guys untuk 7 pertanyaan dari kami hari ini, semoga jawabannya cukup. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan semoga ada lain waktu untuk membahas beberapa pertanyaan lain yang belum sempat terjawab. Jangan lupa untuk bergabung ke server Discord kami dan jadilah 250 anggota pertama RR sebagai bentuk dukungan kalian ke kami dan lebih penting lagi ke komunitasnya orang-orang Indonesia. Bagi yang belum tahu caranya, jangan khawatir, kami sudah sediakan video tutorial Discord dan cara mengakses konten eksklusif Republik Rupiah. Jika ada yang tidak bisa memakai PayPal, kami sedang menyiapkan opsi pembayaran lain untuk kalian segera. Jadi kalian subscribe guys dan follow semua akun kami biar kalian tidak ketinggalan cara infonya. Terima kasih sudah menonton ini sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!